Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin pengampu Ibu Nabila dan izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, peserta CPNS Basarnas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan penjelasan ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan berdampak besar, yaitu literasi digital. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang diskusi yang konstruktif. Pembelajaran dimulai dengan mempresentasikan hasil setiap kelompok mengenai materi analisa isu yang telah didiskusikan pada hari sebelumnya. Di antaranya, kelompok 1 dan 2 membahas tentang serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau PDN. Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional sementara 2 di Surabaya mengalami serangan cyber sejenis ransomware yang menyebabkan gangguan besar terhadap layanan publik, terutama layanan imigrasi seperti paspor dan visa. Jenis serangannya dilakukan oleh kelompok peretas menggunakan ransomware bernama Brainshifter yang merupakan varian dari Lockbit 3.0. Ransomware ini mengenkripsi data penting di server PDN, menonaktifkan sistem keamanan seperti Windows Defender, menghapuskan file sistem, dan menghentikan layanan aktif. Permintaan tebusan. Kelompok peretas meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar agar data yang dikunci bisa dibuka kembali, namun pemerintah Indonesia menolak membayar tebusan tersebut. Dampak dari serangan yaitu gangguan pada lebih dari 200 layanan pemerintahan termasuk layanan keimigrasian dan dokumen administratif. Terus yang terhambatnya proses pengajuan visa, paspor, dan izin tinggal. Lalu pemerintah terpaksa mengalihkan layanan ke Amazon Web Service atau AWS sebagai solusi sementara. Investigasi dan respon. Tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri melakukan investigasi untuk pemulihan sistem. Ditemukan bahwa serangan dimulai sejak 17 Juni 2024 saat fitur keamanan dimatikan dan aktivasi berbahaya mulai berjalan. Pada awal Juli, kelompok Brainshifter mengatakan akan memberi kunci deskripsi secara gratis, mengklaim bahwa serangan ini adalah bentuk pentest pasca bayar dan bukan bermotif politik. Implikasi keamanan nasional. Serangan ini menjadi peringatan serius terhadap kerentanan infrastruktur digital negara. Beberapa pelajaran penting yaitu pentingnya cadangan data backup yang aman dan terpisah, perlunya investigasi besar dalam keamanan cyber dan pelatihan SDM, meningkatnya kesadaran digital di kalangan ASN dan pengelola sistem pemerintahan. Selanjutnya di kelompok 3 membahas tentang ancaman penjarahan rumah pejabat di saat demonstrasi DPR Agustus 2025. Beberapa massa anarkis berhasil menyasar dan menjarah rumah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan serta anggota DPR seperti Ahmad Saroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. Rumah-rumah mereka diobrak-abrik dan barang-barang mewah seperti elektronik, furnitur, perhiasan, bahkan hewan peliharaan ikut dibawa kabur. Dampak dari penjarahan rumah pejabat pada saat demonstrasi DPR 2024 sangat luas dan kompleks, mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Lalu untuk kelompok 4 membahas tentang BSN. Deteksi laman instansi pemerintahan masih rentan disusupi konten judi online sepanjang 2024. BSN mendeteksi 3.908 URL milik 678 instansi pemerintahan yang disusupi oleh konten judi online. Pada Januari 2025, masih ditemukan 376 URL dari 78 instansi yang terpapar konten serupa. Domain resolusi yang mengintegrasikan penyusupan. Masalah ini bukan hanya soal masalah teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. Pada agenda 3 hari kedua, analisa isu difokuskan pada literasi digital sebagai salah satu tantangan utama dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman etika digital, keamanan informasi, kolaborasi daring, serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja birokrasi. Isu yang muncul adalah bahwa masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan ASN. Sebagai ASN yang sudah terbiasa dengan teknologi berbasis smart office, aplikasi pelayanan publik digital, dan platform komunikasi daring, namun masih banyak pula ASN yang gagap teknologi, lambat beradaptasi, atau belum sepenuhnya memainkan risiko keamanan cyber. Hal ini berpotensi menghambat terwujudnya manajemen ASN yang modern, transparan, dan adaptif. Kaitan dengan manajemen
ASN terletak pada kebutuhan untuk membangun SDM aparatur yang kompleks dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengetahuan data kepegawaian, layanan administrasi, hingga pengambilan keputusan berbasis big data. ASN yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu bekerja lebih efisien, efektif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sementara itu, dalam konteks Smart ASN, literasi digital merupakan salah satu komponen yang inti yang harus dimiliki. Konsep Smart ASN menekankan pada ASN yang berorientasi pelayanan, penguasaan teknologi berwawasan global, dan mampu bekerja secara kolaboratif lintas sektor. Tanpa literasi digital yang memadai, Smart ASN hanya akan menjadi jargon, bukan realita. Diperlukan strategi manajemen ASN yang berorientasi pada peningkatan kapasitas digital, antara lain melalui strategi manajemen ASN yang berorientasi dan meningkatkan kapasitas digital, program pelatihan literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan, lalu integrasi teknologi dalam setiap aspek kerja ASN, platform terpadu, penguatan regulasi terkait keamanan data dan etika digital, penerapan sistem monitoring berbasis digital untuk mengukur efektivitas kinerja ASN. Dengan demikian, analisa tersebut, literasi digital pada agenda hari kedua menegaskan bahwa peningkatan literasi digital bukan hanya sekedar pelengkapan, melainkan kebutuhan utama dalam membangun ASN yang cerdas, responsif, dan adiktif. Hal ini menjadi kunci sukses transformasi menuju Smart ASN yang sekaligus mendukung visi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Sekian penjelasan saya mengenai literasi digital pada hari kedua. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Sobat SAR. We are family. Afignam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.